Nah, setelah itu mereka coba panen sendiri, ternyata nggak semudah yang mereka bayangkan. Akhirnya mereka kembalikan lagi ke kita paling ambil beberapa persen dari upah merawat setelah dipotong pemupukan, panen, proning, segala macam ya, perawatan lah. Mereka serahkan ke kami rawat. Setelah bagi hasil dari lahan yang ada itu bisa dapat bersih sekitar 20 untuk luasan lahan sekitar 15 hektar. Di tiap-tiap tumpukan nanti dimuat di mobil kecil, baru nanti dimuat di mobil besar langsung diantar ke pabrik. Oke. Pabriknya sekitar 8 kilo dari lokasi kebun kita nih, jadi tidak begitu jauh. Itu yang Cukup berat. Oh. Saya tidak sanggup ngangkatnya nih. Ya, itu kira-kira berapa itu, Pak? Ini sekitar 20-an kilo ada. 20-an kilo. Ini bisa bertahan sampai berapa tahun nih Pak sawitnya, Pak? 25 tahun ya. Setelah itu pada peremajaan ya. Ya, 20 sampai 25 tahun lah, tergantung perawatan. Rupanya sudah menggunakan egrek nih Pak, angka ketinggian ini ya. Bagian lah. Nah, yang sebelah sini sudah kita punya ini. Oh, Yang maksudnya lewat gunung ini. Nah, ini kita punya sudah ini. mantap. Nah, pembagian hasil lahan, jadi kita punya bagian belakang. Jalan Nah. normal aja. Ini tangkos-tangkos sawit ini nggak diangkutkan loh Pak? Jangkos sawit ini. Mana ada jangkosnya? Apa sih namanya? Kayak jangkos Pak. Oh, berarti untuk ditebar di lahan untuk pupuk. Bagus untuk di pemurnian sapi. Ya, sana juga ada. Subur sekali sobat-sobat. Pemupukannya begitu bagus. Oke Sobat Survivor, ini kita jarang-jarang ini meliput tentang kebun sawit ini. Salah satu komoditas andalan Kalimantan ya. Jadi kalau bukan minyak, batu bara, maka sawit juga menjadi salah satu yang layak untuk diperhitungkan di Kalimantan Utara. Nah, kita akan melihat sebenarnya sejauh mana prospek kelapa sawit dan juga melihat petani lokal yang sukses mengembangkan sawit di sini. Jadi ini sebagai bahan referensi buat Anda, dan tentu bukan untuk mengajak Anda untuk kemudian berkebun sawit ya. Karena penting untuk terus memahami seperti apa segala upaya yang dilakukan oleh warga Kalimantan untuk bisa sukses gitu ya, dan kita bisa melihat berbagai macam peluang usaha yang dikembangkan oleh warga di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Utara di mana kita berada. Banyak untuk kelapa sawit sendiri memang tentu setiap orang bisa berpandangan berbeda ya. Ada yang senang memelihara sawit, ada yang memilih jenis-jenis tanaman lain, musiman, atau juga mungkin ada faktor-faktor lain sehingga mereka tidak terlalu tertarik untuk memelihara sawit. Namun penting juga untuk kita tahu ini Sobat Survivor, bagaimana keuntungan dan juga penghasilan dari petani-petani lokal, petani sawit lokal yang ada di Kalimantan, dan bagaimana upaya mereka untuk bisa bekerja sama dengan investor gitu ya, sehingga mereka bisa sukses memelihara atau berkebun sawit di lokasi ini. Ini kita coba melihat ini jenis sawit yang dikembangkan. Kalau kita melihat ini ukurannya subur-subur ya. Jadi kalau Anda di Kalimantan biasa melihat sawit yang tidak terurus. Nah, ini berbeda dengan sawit yang ada di lokasi ini. Sekali lagi, ini bukan sawit milik perusahaan, ini adalah sawit milik pribadi, namun bekerja sama dengan investor yang juga bukan perusahaan, sesama pribadi gitu ya. Jadi kita mau melihat usaha mereka di sini Sobat Survivor. Ini mirip-mirip kayak kurma ya, kurma tropis.
luar biasa. Tuh, kita melihat ini sudah berumur 12 tahun sejak tanam, dan mereka sudah panen berkali-kali gitu ya. Yang sudah pasti mereka sudah banyak mendapatkan profit dari kebun sawit ini. Nah, kebetulan ini petani lokal yang bekerja sama dengan Pak Ase di lokasi ini, Sobat Survivor. Tuh, mantap banget. Sampai ke bawah nih sawitnya luar biasa. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Ase yang kebetulan bareng dengan kita. Nah, kebetulan ini di sekitar sini juga ada kebun sawitnya dan bekerja sama dengan warga lokal yang ada di sini. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Wah, sahabat survival, penonton survival yang tercinta, Bang Rival. Siang hari ini kita berada di areal perkebunan sawit, tepatnya di Desa Sajaupura, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Baik. Nah, perlu saya jelaskan, ini kebun sawit yang kami tanam sekitar tahun 2011. Ya, atau 12 tahun yang lalu lah ya. Nah, 12 tahun yang lalu, pohon-pohonnya sudah lumayan tinggi. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, dari kebun sawit inilah yang banyak membantu keluarga untuk dapat membiayai anak-anak sekolah, sampai ada yang sudah dokter dan satu lagi yang akan calon dokter. Jadi anak-anak saya sekolah murni hasilnya dari kebun buah sawit. Nah, selain itu kami juga punya program. Waktu awal membuka lahan, kami mengajak masyarakat sekitar, masyarakat lokal, ayo sama-sama ikut program yang saya jalankan. Jadi masyarakat juga ada lahan-lahan mereka di bagian depan, itu udah kami bantu tanamkan sawit dan sekarang sudah berbuah, sama seperti yang kami punya. Dan anaknya juga sudah kuliah dari buah sawit. Ya. 1 bulannya kalau harga sawit lagi bagus antara 2.500 sampai 3.000, itu bisa dapat antara 20 sampai 25 juta Per bulan. per bulan. Salah Luar satu biasa. warga masyarakat sini. Dan sini kurang lebih ada 5 mitra kami yang berada di sekitar kebun ini yang bekerja sama dengan pola mereka punya lahan, kami tanamkan, kami bantu panen, mereka sisanya hasil bersih mereka bisa terima. Iya. Ada satu kepala keluarga dapat 20 juta, ada yang 12 juta, ada yang 6 juta, Per ada bulan? yang 4 juta. 4 juta itu luasan lahannya sekitar 2 hektar. Dan mereka tidak perlu capek-capek bersihkan, tidak perlu capek-capek ikut panen. Awalnya kami begitu selesai tanam sudah buah pasir, kami serah terimakan. Nah, setelah itu mereka coba panen sendiri, ternyata nggak semudah yang mereka bayangkan. Akhirnya mereka kembalikan lagi ke kita paling ambil beberapa persen dari upah merawat setelah dipotong pemupukan, panen, proning, segala macam ya, perawatan lah. Mereka serahkan ke kami rawat. Setelah bagi hasil dari lahan yang ada itu bisa dapat bersih sekitar 20 untuk luasan lahan sekitar 15 hektar. Ini pertanyaan nih Pak, bagaimana nih Pak? Ini kan banyak juga warga lokal yang belum bisa memaksimalkan lahan-lahannya yang cukup luas gitu ya. Masih ada nggak peluang untuk bisa bermitra semacam itu Pak? Ke depan seharusnya bisa, karena saya tahun ini lagi meluncing lokasi pembibitan kelapa sawit unggul. Nah, saya harapkan itu nanti juga kita mitrakan, karena saya pengen setiap masyarakat yang punya lahan nganggur, kalau memang nggak mau ditanami untuk tanaman palawija, ayo ditanam sawit aja. 5 tahun sudah bisa kita terima hasilnya ya. Jadi nanti dengan pola kita buat kelompok tani sawit mandiri. Jadi bukan dengan perusahaan, tapi kita secara mandiri menggarap lahan, menanam dan memanennya. Baik, kita boleh mendekat ke arah buah sawit yang sudah dipanen. Ini ada nih Pak, ada. Nah, ini patahan coba. Nah, ini ada apa, orang kepercayaannya Pak Ase di sini ya Pak ya. Kita ngobrol sana, asik ngobrol juga. Mana yang dipanenin patahang ini panenan hari ini ya? Ini itu hari ini. Oke. Ke sana. Buahnya besar-besar Pak ya. Besar Pak, ada
30 kilo, ada 40 kilo, ada rata-rata lah 25 kilo lah. Nah, ini udah ada angkanya, ini sudah ditimbang kah atau seperti apa? Belum Pak, tandang berjenjang. Berjenjang Pak. Jadi mereka ini yang panen kan upahnya dihitung per tandan. Oh gitu. Jadi satu tandan nggak tahu diupahin berapa. Oh jadi total ini ada 14 gitu ya? 1.400 Pak. 1.400 untuk tiap tandannya yang mereka panen. Jadi upahnya di luar pekerjaan lain, ya. Baik. Jadi satu bulan ini rata-rata kita bisa menghasilkan sekitar 300 sampai 350 ton. Dengan luasan lahan kurang lebih 100 hektar. Wow. Ini penting nih Pak, soal mitra tadi ya, kerjasama gitu, karena hingga saat ini kan yang kita sering lihat itu adalah lahan luas itu adalah milik perusahaan seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat lagi akan jauh lebih menguntungkan kalau justru sistem mitra antar pribadi gitu ya. Jadi nanti pada akhirnya lahan akan tetap menjadi milik yang pemilik masyarakat. Jadi kita hanya bantu merawat, memanen, dan itu sudah ada sekitar 5-6 kepala keluarga lah yang ikut dengan pola kita. Ada juga yang mandiri, saya hanya kasih bibit, mereka sendiri yang tanam, mereka yang panen. Bantuan saya waktu 10 tahun yang lalu lah. Baik, boleh sambil jalan-jalan Pak, kita sambil diikuti mobil, nanti kita lihat ada yang kalau berondolannya gimana Pak? Itu tetap dipungut kah atau seperti apa? Dipungut Pak, dipungut 14.000 per karung. Ini Pak, jadi ini begini, setelah dipanen langsung diperoning. Ini hasil peroningannya. Oh, jadi proses itu pakai egrek kah atau masih pakai cangkok biasanya? Ya Pak. Pakai egrek? Ya, egrek. Egrek ya? Oke. Baik. Ya. Jadi ini kalau habis dipanen, batas antara buah yang dipanen maka daun-daunnya diperoning, ditumpul di sini biar nanti ini jadi pupuk lagi. Oke. Jadi, seharusnya ini bisa jadi pakan ternak untuk sapi. Digiling kan Pak? Tapi kita tidak lakukan itulah karena kita punya rumput pacong apa segala macam. Banyak yang lebih bernutrisi gitu ya. Nah inilah nanti dari tiap-tiap tumpukan nanti dimuat di mobil kecil, baru nanti dimuat di mobil besar langsung diantar ke pabrik. Oke. Pabriknya sekitar 8 kilo dari lokasi kebun kita nih, jadi tidak begitu jauh. Itu yang cukup berat. Saya tidak sanggup ngangkatnya nih. Ya, itu kira-kira berapa itu Pak? Ini sekitar 20-an kilo ada. 20-an kilo. Jadi bibit buah unggul ini kita ambil dari bibit PPKS Medan. Ya, PPKS Medan. Dan kita melihat berondolannya. Proning begini. Jadi ini juga menjawab pertanyaan kenapa bukan karet, kenapa bukan yang lain, kenapa sawit? Karena di sini pabriknya nggak jauh ya. Ya. Jadi kami sudah menyeting, memang kebun ini dulu kita buka karena kami tahu ada perusahaan juga yang berinvestasi. Jadi kami pikir, wah bagus kalau kita buka perkebunan di sini. Suatu hari kalau kita mau ngirim tandan buah segarnya nggak jauh. Ya, betul. Ternyata terbukti perusahaan sudah bangun pabrik, kami tinggal mengirim. Ini salah satu kendala ini Pak, mohon maaf. Nah, ini hasil berondongan. Masih besar-besar ya. Ini bibit PPKS Medan terkenal dengan dia punya kadar minyaknya cukup bagus, ya. Hasilnya bagus. Ya. Dan itu yang akan dikembangkan lagi nanti Pak atau? Ya ini akan kita tahun ini kita akan buat pembibitan lagi. Di mana masyarakat kelompok kita buat nanti lahan-lahan masyarakat kiri kanan jalan yang sudah tidak produktif untuk ditanam padi gunung akan kita kembangkan lagi dengan pola kemitraan. Berarti peluang Pak, misalnya kayak seperti ada warga lokal misalnya nih yang punya sawit tapi tidak terurus, sawitnya kecil-kecil, itu masih bisa dipulihkan kah Pak? Masih bisa, kita tambah sulam dengan bibit unggul. Ya. Oke, jadi nanti kita akan lebih banyak bertanya nih sama Pak Asep mungkin ke depan ini bukan sekarang. Baik. Terkait bagaimana syarat dan prosedurnya gitu bisa bermitra boleh. Supaya kendala para petani di sini itu terkait harga pupuk sawit yang mahal Pak biasanya. Dan kalau saya lihat dari mitra-mitranya Bapak ini batang sawitnya ini masih besar-besar bahkan sudah di usia 12 tahun. Kalau kita namanya kelompok pasti lebih mudah untuk mendapatkan bantuan berupa pupuk subsidi atau apapun dengan cara kelompok. Karena kalau orang per orang kayaknya agak susah. Makanya nanti kita harus buat kelompok petani mandiri, ya kan?
Itu yang kita harapkan ke depannya. Dan ini prospek bagi lahan-lahan yang terutama lahan-lahan yang tidur. Tapi saya tidak sarankan untuk lahan transmigrasi ya. Ya, karena itu transmigrasi fokus untuk biarlah padi dia ya? untuk tanaman pangan ya, jangan untuk sawit. Oke. Jadi ada klaster-klaster tertentu yang bisa kita kembangkan untuk sawit. Baik. Dan ini juga Bang Ripal, kami sudah perluasan lagi nambah 100 hektar di satu hamparan ini di belakang. Nanti kita akan lihat ke sana. Baik, luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat ini semua Ini hasil kerja keras 12 tahun yang lalu Bang Ripal. Di saat saya terpuruk, di saat saya susah, saya tetap komitmen mau membuat perkebunan sawit. Membeli solar 5 drum aja saya keteteran waktu itu dengan alat 1 doser untuk menggusur lahan ini. Membeli solar 5 drum saya susah karena waktu itu ya maklumlah namanya roda berputar. Jadi dalam keadaan bangkrut susah, saya tetap pengen ada kebun sawit. Dan sekarang ini semakin banyak orang-orang yang mendoakan semoga ke depan makin sukses lagi. Amin, karena amin. Banyak sekali orang-orang yang merasa terbantu oleh Pak Asep selama ini, dan semoga ini ke depan juga berkat dari Pak Asep mengalir juga kepada Amin, amin. warga-warga lain nih yang punya lahan Ya. luas tapi belum tergarap produktif. Minimal saya bisa siapkan bibit unggul nantinya. Mantap. Nanti kalau untuk belajar nanam, belajar untuk merawat, kita bisa mengadakan pelatihan ya. Baik. Yang jelas saya bergerak berjalan tidak sendiri. Saya upayakan masyarakat sekitar juga bisa ikut menikmati. Iya. Jadi ini banyak yang mengatakan stigma sawit itu gimana ya? Sawit itu kurang bagus untuk lingkungan. Dibandingkan tambang ini jauh lebih Iya. aman ya. Kalimantan terkenal dengan hasil alamnya. Mau sawit, mau tambang. Kalau langsung milih tambang, lebih baik kita milih sawit. Walaupun Iya, iya. memang sawit itu mungkin sebagian mengatakan merusak hutan. Tetap ada dampaknya ya. Tapi yang kita buka ini bukan hutan primer, Hutan sekunder. bukan hutan sekunder lagi. Anggap hutan sekunder dan hutan yang memang dulunya digunakan oleh masyarakat untuk nanam padi ladang. Nah, mungkin dari hasil padi ladang sudah tidak mencukupi, apa salahnya kalau kita alih fungsikan untuk tanam sawit? Iya. Karena setelah 4 tahun kita sudah menikmati hasilnya. Iya, apalagi Betul. sawit ini dikelola oleh pribadi bukan perusahaan, Iya, atau pribadi. apalagi dari investor dari luar negeri. Ini Betul. adalah warga lokal sendiri, termasuk Pak Asep ini, Pak ya. Contohnya di depan itu kan mitra kita, lahan dia sudah ada sekitar 10 sama di belakang ada 5, ada 15 hektar ya Pak Tahang ya. Jadi Pak Filipus, warga masyarakat yang ada di Pura Sajau, itu 1 bulan dia tidak kurang 15 juta, 20 juta, bahkan pernah tembus 25 juta waktu harga sawit 3 ribuan. Nah, ini satu pendapatan yang sangat berarti untuk masyarakat, ya kan? Nah, ada lagi ya Pak Guru di sana punya 2 hektar, tiap bulan dia bisa terima 4 sampai 5 juta. Ada lagi yang sebelah sini Pak Renol, itu di atas 6, 7 sampai 8 juta. Luar biasa. Nah, ini yang sebelah sana ada Bapak Laba juga udah mulai terima hasil. Jadi semua kita ada pola kemitraan lah. Iya. Jadi kita mau maju jangan sendiri, bersamalah dengan masyarakat sekitar. Baik, luar biasa. Jadi nanti mungkin masih ada cerita lagi Pak setelah Boleh dari sini. kita sambil jalan, kita Oke. sambil lihat proses kita menanam lahan baru. Ini sambil jalan mungkin sambil Jauh. sampai ke sini dulu boleh Pak. Oh, Saya boleh. mau lihat ini ada jangkau sawit ini didatangkan untuk apa? Dari hasil apa namanya? Sampah industri itu. Jadi limbah industri dari tandan buah segar yang digiling, salah satu limbahnya adalah jangkos. Nah, Oke. jangkos ini dari pabrik kan pabrik buang-buang aja tuh. Oleh karena itu kami minta bawa ke sini untuk jadi pupuk lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita taruh di sekitar kita punya tanaman supaya ini satu menahan erosi tanah, kedua dia menyimpan air. Dan sekaligus Dan ini mulsa nanti alami ya. lama-lama secara alami jadi pupuk organik. Iya, sekaligus jadi mulsa alami ya. Jadi Iya. menahan pertumbuhan rumput. Betul sekali. Oke, Ya. baik Sobat Survivor, terima kasih Pak Asep penjelasannya. Nanti kita akan cerita lagi di lokasi yang berbeda, masih terkait perkebunan sawit sistem mitra yang dikembangkan oleh Pak Asep. Ternyata tidak hanya kambing tetapi juga
perkebunan sawit juga sistem mitra yang saling menguntungkan. Luar biasa. Terima kasih Sobat Survivor. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita kita dari perkebunan sawit yang ada di lokasi ini. Semoga konten kita ini terus bisa menginspirasi Sobat Survivor dimanapun Anda berada. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor.